Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama Anda yang saat ini sudah hafal 30 juz atau yang sudah pernah menghafal 30 juz atau yang hafalannya mendekati 30 juz. Berikut ini saya akan sharing bagaimana cara Anda memurojaah hafalan dengan baik dan benar. Ada 3 tipe penghafal Al-Quran yang sudah menghatamkan 30 juz atau sudah pernah menghafal 30 juz. Tipe yang pertama adalah penghafal mutkin, yaitu mereka yang memiliki hafalan mutkin seluruhnya. Apa yang sudah pernah dihafal, kualitasnya terjaga dengan baik sehingga hafalannya lancar dan mutkin. Untuk tipe ini Anda bisa memanfaatkan waktu sambil dan waktu sela, terutama jika Anda saat ini sudah mulai banyak kesibukan sehingga tidak banyak waktu untuk memurojaah. Mengingat ayat-ayat yang harus dimurojaah itu jumlahnya sangat banyak. Maka jika Anda tidak pandai-pandai mengatur waktu, hafalan yang saat ini mungkin bisa saja nanti turun kualitasnya, dan bisa jadi juga ketika lama ditinggalkan bukan saja turun kualitasnya tapi bisa hilang. Naudzubillah min dzalik. Maka manfaatkanlah waktu sambil dan waktu sela. Untuk Anda yang hafalannya mungkin, saya rasa tidak ada masalah ketika Anda harus murojaah di tengah-tengah aktivitas Anda, yaitu sambil melakukan sesuatu yang tidak membutuhkan fokus tinggi dan di sela-sela antara satu aktivitas dan aktivitas lainnya. Ketika hafalan Anda mungkin, Anda tidak perlu membuka mushaf untuk bisa murojaah. Jadi murojaah Anda hanya untuk mempertahankan kemungkinan hafalan tersebut. Selain Anda memanfaatkan waktu sambil dan waktu sela, alangkah baiknya Anda tetap memiliki waktu spesial untuk memurojaah lebih khusyuk lagi, memurojaah dengan lebih fokus. Nah, murojaah jenis ini bisa Anda manfaatkan selain untuk mengulang ayat-ayatnya, Anda juga bisa memurojaah kembali dengan cara melihat Al-Quran, memperhatikan tata letaknya, memperhatikan huruf-hurufnya, dan bisa juga dengan memperkaya pemahaman Anda, membaca terjemahnya, memahami tafsirnya, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda perlu meminta untuk disimak oleh orang lain. Ya, kalau tidak bisa setiap hari, sesekali saja untuk memverifikasi ulang, untuk memeriksa ulang apakah hafalan Anda semuanya masih sama dengan apa yang ada di mushaf. Karena kalau kita murojaah mandiri, biasanya kita tidak tahu nih ayat tersebut, ayat yang kita baca, yang kita murojaah, semuanya masih benar, masih sesuai dengan apa yang ada di mushaf, atau ada huruf-huruf yang mulai salah ingat atau salah ucap dan sebagainya. Maka perlu untuk sesekali disimak oleh orang lain. Dan untuk memperkuat, mempertajam ingatan kita terhadap sebuah ayat yang kita hafalkan, kita juga perlu sesekali minta untuk diberikan soal, ya semacam sambung ayat seperti musabaqah itu. Nah, jadi untuk mempertajam, mengetes seberapa mungkinkah hafalan kita. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah mungkin semua hafalannya. Jadi Anda tinggal mempertahankan kemungkinan itu supaya terus terjaga dan terus istiqomah menjaga hafalan tersebut. Nah, itu dia tips untuk murojaah bagi penghafal Al-Quran yang hafalannya mungkin semuanya. Kita tinggal mempertahankan kemungkinan tersebut, menjaga dengan baik, merawat dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah membawa hafalan kita mungkin sampai mati. Kemudian ada penghafal Al-Quran dengan golongan kedua, yaitu mereka yang ada sebagian hafalannya itu sudah mungkin, namun sebagian yang lain belum mungkin, atau bahkan ada yang hilang. Maka tipsnya adalah Anda kelompokkan mana saja hafalan-hafalan yang mungkin, mana saja hafalan-hafalan yang hilang. Nah, ketika sudah dikelompokkan, Anda bisa memberikan perlakuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ayat dan surat yang sudah Anda kelompokkan tersebut.
Untuk hafalan yang masih mungkin, yang sudah mungkin semua ini, Anda murojaah di waktu sela dan waktu sambil. Sama seperti cara murojaah tipe penghafal yang pertama yang saya jelaskan di atas tadi. Nah, supaya waktu yang lain yang bisa Anda siapkan secara spesial, secara khusus dimanfaatkan untuk merawat, mengembalikan hafalan yang sudah hilang atau hafalan yang kurang lancar. Nah, untuk hafalan-hafalan yang kurang lancar atau hafalan yang sudah hilang, maka tekniknya adalah silakan Anda siapkan waktu spesial, waktu khusus yang bisa Anda manfaatkan setiap harinya. Mulai dari 1 jam sampai dengan 3 jam per hari kalau bisa. Nah, setelah Anda menyiapkan waktu, Anda boleh menyiapkan waktu itu pagi, siang, sore, malam, ya kapanpun boleh. Yang penting Anda bisa nyaman dengan waktu itu dan Anda bisa fokus untuk melancarkan hafalan. Jadi setelah Anda punya waktu spesial, waktu khusus, Anda perbaiki sedikit demi sedikit. Anda tata ulang lagi seperti Anda menghafal dulu. Jadi per hari Anda target untuk melancarkan berapa banyak. Misalnya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan dan batas waktu Anda ya. Jadi realistis saja. Kalau waktunya sempit, waktunya tidak banyak, ya jangan dipaksakan untuk melancarkan yang terlalu banyak. Karena nanti khawatirnya tidak matang dan mudah hilang lagi. Pastikan waktu dan kemampuan Anda untuk melancarkan kembali dikombinasikan supaya mendapatkan hafalan yang mungkin dan Anda nanti tidak perlu kerja ulang lagi. Untuk hafalan-hafalan yang baru dilancarkan harus dimurojaah lebih sering. Kenapa? Karena hafalan tersebut belum masuk ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Dia harus didorong terus, dimurojaah terus agar semakin kuat lengket menempel di ingatan kita. Kalau Anda melakukan pola murojaah seperti ini, maka semakin lama usia hafalan Anda, semakin bagus dan semakin lengket, semakin lancar, semakin mungkin. Karena pola murojaahnya sudah benar, yaitu dirawat dari awal. Ketika hafalan itu berusia paling muda, dia harus diberikan porsi murojaah paling banyak dibandingkan dengan hafalan-hafalan yang lain yang semakin tua usianya. Dan untuk hafalan-hafalan lama cukup dipelihara, dijaga kualitasnya supaya tidak turun. Ya, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan waktu sela dan waktu sambil, supaya waktu yang Anda siapkan secara khusus bisa dimanfaatkan untuk membenahi, menguatkan, memperbaiki hafalan-hafalan yang masih baru dan hafalan-hafalan yang kurang lancar. Kemudian tipe penghafal yang ketiga adalah ada sebagian penghafal Al-Quran yang sudah menghatamkan 30 juz, tapi hafalan yang sudah pernah dihafal tersebut sekarang hilang semuanya. Biasanya penghafal tipe seperti ini adalah mereka yang hanya fokus untuk ziyadah saja, kejar target, pingin hatam secepat-cepatnya, sehingga aktivitas menghafalnya hanya dipenuhi dengan ziyadah saja dan tidak pernah murojaah. Akhirnya ketika hafal hatam 30 juz, ternyata yang sudah pernah dihafal itu hilang semuanya. Kalau ini yang terjadi, maka cara satu-satunya untuk mengembalikan hafalan tersebut adalah dengan menghafal ulang. Dan saya beri catatan, hafalkan ulang dengan cara yang baik dan benar. Menghafal dengan baik dan benar adalah hafalkan dengan target yang dibatasi. Sesuaikan dengan waktu dan kemampuan Anda. Ketika Anda hanya punya waktu 1 jam dan kemampuan Anda lambat, maka Anda tidak bisa memasang target yang terlalu tinggi. Karena kalau Anda paksakan mungkin bisa hafal, tapi hafalan tersebut saya jamin usianya tidak akan lama, hanya sekedar lewat saja. Maka pastikan Anda menghafal ulang dengan baik dan benar. Kombinasikan waktu yang Anda siapkan untuk menghafal dan kemampuan Anda dalam menghafal.
Nah, dengan demikian maka insya Allah Anda bisa hafal dengan benar-benar hafal, tidak hanya sekedar formalitas saja. Ya, jangan sampai Anda menjadi mantan hafid. Kalau sekarang hafal, ya besok hafal, besoknya lagi hafal. Kalau hari ini hafal, besok nggak hafal, Anda tidak layak disebut sebagai hafid Quran. Nah, jadi silakan dihafalkan ulang dengan baik dan benar. Pastikan ayat yang Anda hafal lancar dan ngelotok, baru pindah ke target berikutnya. Kalau belum lancar dan ngelotok, jangan pindah dulu, berhenti dulu, lancarkan sampai benar-benar lancar, baru Anda tambah ke target berikutnya. Nah, inilah 3 tipe penghafal dan 3 cara untuk memurojaah hafalan yang sudah kita hafalkan. Tidak hanya berlaku untuk mereka yang sudah hatam 30 juz atau yang hafalannya mendekati 30 juz. Anda perlu menyadari ini dari awal. Kalau Anda saat ini baru ingin mulai menghafal atau baru menghafal beberapa juz, Anda perlu sadar bahwa hafalan ini harus dijaga kualitasnya dari awal. Kalau tidak, maka hafalan tersebut akan hilang, akan berantakan, dan nanti ketika hafalan Anda sudah mulai banyak, Anda akan kelimpungan, Anda akan keteteran dan bingung bagaimana cara memeliharanya. Maka peliharalah hafalan tersebut sejak dini, sejak Anda mulai menghafal, sejak hafalan Anda masih sedikit. Adapun porsi murojaahnya saya sudah pernah membahas. Untuk Anda yang hafalannya 0 sampai 1 juz, murojaah seluruh hafalan Anda setiap hari. Dan bagi yang 1 sampai 5 juz, murojaah 1 juz per hari. 5 sampai 10 juz 2 juz per hari. 10 sampai 15 juz 3 juz per hari. 15 sampai 20 4 juz per hari. 20 sampai 35 juz per hari. Kalau hafalannya mungkin semuanya, insya Allah 5 juz per hari itu akan sangat mudah diselesaikan, hanya dengan menggunakan waktu sambil dan waktu sela. Tapi kalau dari awal Anda tidak merawat hafalan dengan baik, murojaah 5 juz per hari sangat berat sekali. Jangankan 5 juz per hari, 1 juz per hari saja akan terasa berat. Tapi kalau dari awal sudah dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, insya Allah 5 juz per hari bisa diselesaikan dengan gampang dan mudah, walaupun Anda adalah orang yang sangat sibuk. Demikian barakallah, kita akan sambung di kesempatan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.